Selanjutnya adalah pemaparan materi dari Profesor Laude Masihu Kamaludin MSc MN. Beliau adalah Rektor Universitas Insan Cita Indonesia dan beliau alumnus dari FMIPA ya, jurusan kimia dari Universitas Pajajaran, kemudian juga guru besar Fakultas Perikanan Unhalu Kendari dari tahun 2007 hingga sekarang, guru besar dari Fakultas Ekonomi Unisba Bandung 2007 sampai sekarang, dan juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang 98 sampai sekarang, luar biasa sekali. Beliau akan berbicara mengenai Blockchain University, untuk itu waktu kami persilakan Profesor Laude Masihu Kamaludin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bung Adam selaku ketua dari acara kita ini. Saya diminta untuk memaparkan tentang berdirinya Blockchain University, karena sebelumnya saya juga menggagas berdirinya universitas yang berbasis fully digital yang diberi Universitas Insan Cita Indonesia. Tidak ada kelas, tidak ada dosen, tetapi di-run secara digital, artificial intelligence, digital simulator, teaching learning system yang berada di nomor 5 di dunia dari 6 yang melakukan. Yang nomor 1 MIT, nomor 2 Harvard University, nomor 3 Tokyo University, nomor 4 adalah Colorado University, nomor 5 Universitas Insan Cita Indonesia, dan nomor 6 adalah Oxford University. Kita harus bangga bahwa bangsa ini bisa menciptakan jajaran tinggi, dan pada siang ini kita akan melahirkan lagi sebuah universitas yang bernama Blockchain University. Tepuk tangan untuk Blockchain University. Lahirnya Blockchain University adalah sebuah keharusan sejarah. Karena bangsa ini, kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di Republik ini, transformasi dan budaya digital luar biasa bangsa ini. Data menunjukkan bahwa sensus penduduk Indonesia pada tahun 2021 kemarin, total penduduk Indonesia adalah 274,9 juta dan yang menggunakan telepon genggam adalah 345,3 juta atau lebih besar dari jumlah penduduk. Kemudian yang menarik juga adalah mereka yang menggunakan internet 202,6 juta jiwa atau 73,7 total penduduk Indonesia, dan aktif bermedia sosial ini yang menarik 170 juta atau 61,8%. Kalau ini semua dikumpulkan maka ternyata bahwa 98,2% menggunakan smartphone dan 74,7% menggunakan laptop atau PC, tablet 8,5%. Yang menarik adalah rata-rata waktu penggunaan internet di Indonesia adalah 8 jam 52 menit, sedang rata-rata dunia itu hanya 6 jam 54 menit. Luar biasa, jadi bangsa ini tanpa kita sadari telah menjadi transformasi budaya digital. Hal ini tentu menggembirakan dari segi teknologi,
sebagai konsumen, tapi kontennya itu yang menjadi bahan diskusi kita. Apa isi dari itu semua? Itulah yang menarik. Next, kemudian kita lihat lagi berikutnya. Inilah yang hari ini banyak di antara kita hidup di masa lalu kurang memperhatikan apa yang akan terjadi 15-20 tahun ke depan. Kalau kita lihat bonus demografi Indonesia dan tantangan Society 5.0, kita harus meninggalkan revolusi industri 4.0. Itu tidak menguntungkan bagi kita. Karena dalam revolusi industri 4.0, kita menciptakan teknologi, kemudian teknologi itu menggantung kita. Siapa menggunakan siapa tidak jelas. Tetapi kemudian lahir sebuah gagasan baru yang dimulai dari Jepang oleh Perdana Menteri Shintaro Abe 2019 mengatakan bahwa untuk membuat sebuah negara maju haruslah mulai memikirkan sebuah masyarakat, bukan teknologi, yang disebut Society 5.0, yaitu sehebat apapun teknologi yang diciptakan, dia harus tunduk dan mengabdi kepada cita-cita bangsa itu. Dan cita-cita bangsa itu bagi Jepang adalah bangsa yang tetap mempertahankan karakteristik Jepang dan nilai-nilai Jepang, maka ditambahkan kepada dua inti lagi, yaitu etika dan moral value. Jadi Society 5.0 di era digital ini adalah society yang mengungkapkan kepada etika dan moral value, karena kebebasan yang begitu besar harus dikontrol oleh etika, dan itu yang harus dididik, dan itulah kehadiran blockchain akan memberikan keunggulan dalam hal ini. Tepuk tangan untuk blockchain. Nah, dalam konteks ini, kalau kita melihat penduduk Indonesia hari ini yang usianya 15 sampai 66 tahun, nah dalam kesepakatan umum usia ini adalah usia produktif. Totalnya adalah 91,91 jiwa. Nah, untuk menjadikan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi bisnis blockchain yang akan dilakukan nantinya, maka kita harus memiliki talenta-talenta dan kekuatan-kekuatan digital sebanyak 9 juta orang menurut World Bank tahun 2016. Kalau itu bisa kita penuhi dalam 10 tahun ini atau 15 tahun ini, maka pertanyaannya kan Indonesia, maka dunia akan bergerak nanti menurut ramalan yang akan menjadi negara terbesar itu ekonominya adalah tetap Cina, diikuti oleh India, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, baru Jepang dan Indonesia. Indonesia akan menjadi salah satu negara besar secara ekonomi di 15 tahun ke depan dengan syarat kita harus memiliki 9 juta talenta digital dan 2 juta talenta leadership. Untuk melahirkan ini harus ada universitas. Universitas di Indonesia hari ini dibagi dalam 3 golongan universitas. Universitas masa yang ada sekarang ini disebut konvensional, itu disebut offline university. Universitas jenis kedua yang disebut Universitas PJJ, yaitu pendidikan jarak jauh yang dimotori oleh UT. Dan pendidikan jenis ketiga adalah Universitas fully digital, nantinya yang baru lahir sekarang itu adalah Universitas Insan Cita Indonesia dan Universitas Blockchain. Inilah yang menjadi harapan bangsa ini.
Kedua universitas ini yang satu insya Allah dalam waktu 2-3 bulan akan kita dirikan, bahu-membahu untuk mendorong penduduk Indonesia untuk melahirkan 9 juta digital talenta dan 2 juta digital leadership ini. Dan ini yang akan menjadikan Indonesia maju. Tadi sudah dikemukakan perdagangan yang dilakukan blockchain dan dilandasi oleh kemampuan artificial intelligence, big data, konektivitas, blockchain, etika dan moral, itulah keunggulan Indonesia yang akan datang. Dan ini dicatat, blockchain adalah tempat transaksi dari semua kegiatan itu. Oleh karena itu, blockchain satu step di atas artificial intelligence. Itulah yang harus kita lihat. Dan itulah yang akan kita bangun mulai hari ini ke depan untuk bangsa ini. Itulah tanggung jawab moral kita sebagai generasi, terutama generasi milenial, harus mengambil alih ini sebagai sebuah kekuatan untuk bangsa ini. Oleh karena itu, maka perlu ada kecakapan. Untuk itu, maka kecepatan abad 21 yang ditentukan, yang diperlukan itu adalah kemampuan leadership. Itu mutlak. Kedua, digital literasi. Semua kita harus melek digital. Tidak saja hanya menggunakan dengan konten yang ada sekarang yang harus ditingkatkan, tetapi kemampuan yang kita memang memainkan itu secara kultural, itu dituntut. Yang kemudian adalah communication itu penting, jadi berikutnya emosional digital. Jangan lupa, digital hari ini sudah mempunyai emosinya sendiri. Tidak lagi benda mati, dan kita akan segera menghadapi semua dengan digital, maka banyak pekerjaan-pekerjaan yang konvensional hilang, tapi akan lahir juga pekerjaan-pekerjaan baru yang di-create oleh digital itu. Dan kalau di total jumlah yang di-create oleh ilmu-ilmu digital termasuk blockchain ini akan jauh lebih besar dari yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, arah kita ke depan adalah meng-create generasi baru ini di era digital yang bisa jadi yang lama itu boleh dia retire, tetapi dia harus switch ke arah digital. Tadi dikemukakan dengan baik sekali bahwa kita yang di ruangan ini adalah pendukung utama dari era digital ini. Itulah yang kita harus lakukan. Nah, di dalam konteks ini pula, entrepreneurship itu menjadi penting. Bank akan tutup, universitas konvensional akan berkurang karena semua beralih. Orang tidak ingin lagi bekerja di pegawai negeri, semua akan digantikan. Karena orang ingin bebas, tetapi penghasilannya ada, bisa membangun keluarganya, dan bisa kemana-mana. Nah, dalam 3-4 tahun di Indonesia, menurut kalau ini kita berhasil, 2 universitas kita bangun, maka kombinasi dari Artificial Intelligence University yang ada di UIC, berkombinasi dengan Universitas Blockchain, akan melahirkan suatu metaverse Indonesia, dan tidak mengopi, sekali lagi, kita tidak mengopi metaverse yang ada sekarang ini. Kita bangun sendiri dengan kemampuan kita, karena kita memiliki kemampuan itu. Dan konteks ini pula, teamwork sangat diperlukan dan problem solving. Itulah kecakapan yang harus diintroduce di dalam 2 universitas ini sebagai persyaratan mutlak untuk menjadikan Indonesia sebagai negara keempat dan kelima di dunia pada 15 tahun yang akan datang. Lewat dari situ, bonus demografi akan berubah menjadi malapetaka demografi. Pilihan kita hanya 2, to grow or to dead. Amat tergantung kepada kita ini memahami dan meyakini tren ini, dan Indonesia insya Allah melihat di tangan generasi muda ini bisa diwariskan dengan baik, sehingga dengan demikian bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dengan resource alam yang luar biasa ini. Next. Nah, inilah framework ya.
blockchain leadership. Nah ini, yang akan dibangun di dalam universitas ini, inilah dari gambaran yang begitu besar, kemudian kita turunkan dalam aktivitas, maka kita mempunyai platform, kita sebut blockchain leadership. Nah, di universitas yang akan dibangun terdiri dari 3 tahap. Pertama, harus kita mendorong terus-menerus tentang adanya blockchain literasi. Yang kedua, blockchain talenta. Dan yang terakhir, blockchain mindset. Barulah kita sampai kepada apa yang kita sebut blockchain transformasi. Dan itu butuh 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu berproses, misalnya tahun pertama harus lebih diutamakan blockchain literasi. Karena kita ini belumlah sesungguhnya, jadi karena ini awal, blockchain literasi harus terus menerus, dan selama 1 tahun atau 3 bulan sebagai short course. Nah, di dalam pendidikan blockchain leadership ini, di dalam dunia pendidikan dikenal apa yang namanya taksonomi. Ukurannya cuma 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Universitas di Indonesia terlalu banyak kognitifnya, afektif dan psikomotor rendah. Oleh karena itu apa yang dia tahu belum tentu bisa dikerjakan. Itu yang kita alami. Oleh karena itu kalau mau kerja harus ada nanti on the job training di blockchain, itu dipangkas. Oleh karena itu persentasenya, ini saya bicara semalam dengan Bung Adam, universitas yang dibangun adalah psikomotornya 40%, kognitifnya 30%, dan afektifnya 30%. Dasar itulah disusun kurikulum. Sebab apa yang dia katakan bisa juga dikerjakan oleh yang bersangkutan. Kalau hari ini, kalau kau dengarkan banyak orang pintar, apa yang diomongkan belum tentu dia bisa kerjakan. Jadi jual mimpi. Itulah perbedaan masa lalu yang disebut analog dengan digital. Apa yang kau katakan bisa juga kau kerjakan. Oleh karena itu prinsip dasarnya adalah tuliskan apa yang kau pikirkan, kerjakan apa yang kau tulis, dan laporkan apa yang kau kerjakan. Itulah yang disebut teladan, dan itulah yang kemudian menjadi basis kegiatan yang dilakukan oleh Blockchain University. Nah, dari blockchain leadership itu ada satu esensi blockchain yang sangat kuat yang harus dilakukan. Dari sebuah kalimat kemudian saya modelkan adalah trust, ya, kepercayaan anggota partisipan adalah kunci dari kesuksesan blockchain. Kepercayaan hanya timbul karena datanya akurat. Satu kali Anda membuat kesalahan, maka itu akan terekod sebagai jejak digital Anda. Jadi trust among the member of participant in blockchain akan memfasilitasi kualitas dari komunikasi. Kualitas dari komunikasi akan mengimprove dari kualitas informasi. Dari kualitas informasi inilah memfasilitasi tentang kualitas blockchain dibeli atau diikuti tidak orang. Sebagai result dari trust among the blockchain network akan menghasilkan universitas become the higher performance daripada universitas itu, dan itulah yang menolong bangsa ini. Nah, kalau dimodelkan, maka kemudian kepercayaan itu bukan faktor psikologis, tetapi dia faktor produksi. Trust is production factor. Oleh karena itu digunakan sebagai dasar oleh blockchain. Jadi semua data yang ada di blockchain itu bisa terpercaya. Karena datanya bisa akurat, maka akan melahirkan quality komunikasi. Karena dengan quality komunikasi yang terpercaya akan melahirkan kualitas informasi yang baik, dan kualitas informasi yang baik akan melahirkan
kualitas dari blockchain yang kemudian berakibat kepada high performance. Jadi KPI akan hilang dengan sistem ini. Sudah hilang, kan bias kepada manusia, ini sistem. Nah inilah yang akan dibangun oleh Bung Adam dengan teman-teman kita yang kemudian saya dipercayakan untuk menasihat ini, dan mudah-mudahan niat yang baik ini menjadi amalan kita untuk bangsa ini, dan kita boleh berharap bahwa blockchain adalah jembatan transaksi dari semua yang ada di Indonesia dan disajikan kepada dunia, sehingga dunia datang, kemudian capital inflow termasuk di Bali ini, dia datang karena dia lihat apa yang menarik yang mereka belum pernah lihat sebelum ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.